Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mempelajari Markus pasal ke-3 ayat ke-7 hingga ke-19. Dan hari ini kita belajar sebuah topik tentang Tuhan yang luar biasa memanggil kita manusia yang biasa-biasa untuk melayaninya. Bapak Ibu Saudara, siapakah saya? Who am I? Saya bukan siapa-siapa. Saya adalah manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan, bukan pribadi yang spesial. Bagaimana mungkin Tuhan mau memakai saya? Bapak Ibu Saudara, jikalau di dalam hidup kita pernah merasa demikian, maka bacaan Alkitab dan firman Tuhan hari ini berbicara untuk kita semua. Prinsip yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini adalah bahwa Alkitab mengajarkan atau sejarah gereja mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang extraordinary. Tuhan kita ada Tuhan yang luar biasa. Tetapi sekalipun Tuhan kita ada Tuhan yang luar biasa, tetapi Tuhan mau memanggil dan memakai orang-orang biasa seperti kita untuk melayaninya. Itu adalah kebenaran yang dinyatakan dalam Alkitab. Dan itu juga ada kebenaran yang disaksikan di dalam sejarah. Jikalau Tuhan hanya memakai orang-orang yang extraordinary, jikalau Tuhan hanya memakai orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang yang pintar bicara untuk melayaninya, maka kemungkinan besar kebanyakan kita di sini tidak akan mendapatkan kesempatan. Tetapi kita bersyukur karena Alkitab mengajarkan kepada kita, Allah kita yang luar biasa itu memakai manusia-manusia yang biasa yang penuh dengan cacat celah seperti kita untuk menggenapi apa yang menjadi rencana dan pelayanan yang Tuhan siapkan untuk kita. Hal yang pertama yang akan kita pelajari dari perikop ini adalah Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang extraordinary itu menarik perhatian banyak orang. Itu dikatakan di dalam ayat ke-7 hingga ayat ke-12. Hal yang pertama yang kita renungkan dari bagian Alkitab ini adalah tentang Yesus yang luar biasa. Yang pelayanannya sudah menjadi semakin berkembang dan pelayanannya sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Kemana Tuhan Yesus pergi ada banyak orang yang mengikutinya. Jadi hal yang pertama yang kita lihat di sini adalah orang banyak datang dari berbagai tempat kepada Yesus. Ayat 7 hingga ayat ke-8. Dikatakan, kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau. Dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tidus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Kedua ayat ini memberikan kita informasi bahwa ada berbagai macam orang dari berbagai penjuru datang kepada Yesus. Dan yang datang ini bukan hanya datang dari daerah Israel, tapi juga dari negeri tetangga yaitu Sidon dan Tirus. Orang-orang asing. Mereka juga mendengar apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka datang ke Israel untuk mendengarkan Yesus. Dan mungkin juga untuk dilayani oleh Tuhan Yesus. Yang kedua dari bagian Alkitab ini kita melihat. Orang banyak berdesak-desakan untuk dapat menjamah Tuhan Yesus. Ayat ke-9 dan 10. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu. Supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang. Sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus di dalam bagian Alkitab ini sudah menjadi seperti seorang selebritis. Seorang bintang rock. Atau mungkin seorang selebritis K-pop. Hari ini saudara. Begitu terkenal, begitu termasyhur. Kemana dia pergi, begitu banyak orang mengetahuinya dan datang kepadanya. Dan khususnya mereka yang sedang dalam pergumulan. Mereka yang sedang sakit oleh berbagai macam penyakit atau yang kerasukan setan. Mereka berusaha untuk mendatangi Tuhan Yesus dan menjamah jubahnya. Mereka begitu desperate untuk bisa bertemu Tuhan Yesus dan boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kita melihat, Yesus memerintahkan roh-roh jahat untuk tidak memberitahu tentang siapa dia. Ayat ke-11 hingga ke-12. Bila mana roh-roh jahat melihat dia,
Mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Bapak Ibu Saudara, kita sudah pernah melihat peristiwa seperti ini sebelumnya terjadi. Ketika ada roh jahat yang melihat Yesus, mereka langsung berkata, "Apa urusanmu dengan engkau, hai Yesus, anak Allah?" Tetapi di dalam berbagai peristiwa ketika Yesus berjumpa dengan roh-roh jahat, Yesus selalu melarang roh-roh jahat untuk memberitahukan tentang siapa dia. Kita jadi bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus melarang roh jahat untuk memberitakan tentang siapa dia? Padahal apa yang disaksikan oleh roh jahat itu adalah kebenaran. Engkau adalah anak Allah. Betul, Yesus adalah anak Allah. Tapi kenapa Tuhan Yesus menyuruh roh-roh jahat itu diam? Tidak memberitakan tentang siapakah dia. Saudara, apa alasannya? Kita memang tidak mengetahui alasan secara jelas, saudara. Tapi paling tidak ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Yesus tidak ingin identitasnya itu dibukakan oleh roh jahat. Yesus tidak ingin identitas dirinya dibukakan oleh roh-roh jahat. Alasan kedua, karena Yesus ingin menyatakan siapa dirinya, pribadi dan misinya kepada murid-muridnya setahap demi setahap. Yesus ingin menyatakan siapa dirinya kepada orang banyak setahap demi setahap. Alasan ketiga kemungkinan adalah Tuhan Yesus tidak ingin menimbulkan konflik secara langsung dengan pemerintah Roma dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu sebelum waktunya tiba. Sebelum waktunya tiba, ketika dia memang harus berkonfrontasi dengan pemerintah Roma, Pilatus, dan berkonfrontasi dengan para pemimpin agama Yahudi. Sebelum waktu itu tiba, dia tidak ingin mencari konflik yang tidak perlu. Tetapi apapun alasan itu, kebenaran yang kita lihat di sini adalah Yesus yang luar biasa itu. Ketika berhadapan dengan roh-roh jahat, yang sekalipun sekalipun roh jahat itu tahu siapa Yesus, tapi Yesus memerintahkan mereka untuk diam dan roh-roh jahat itu taat kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Bapak Ibu Saudara, apa poin pertama yang kita pelajari dari perikop ini? Poin pertama yang kita pelajari dari perikop ini adalah Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang extraordinary. Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang luar biasa. Yang berkuasa, berotoritas di dalam perkataannya. Dan juga berotoritas di dalam setiap karya dan perbuatannya. Ia menjamah orang-orang sakit. Ia menyembuhkan orang-orang kerasukan setan. Sehingga begitu banyak orang datang ingin dilayani. Itu kebenaran pertama. Yaitu Yesus yang kita percaya ada Yesus yang extraordinary. Yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Yaitu Yesus yang luar biasa itu memanggil rasul-rasul, manusia-manusia biasa untuk menjadi alat di tangannya. Itu yang kita pelajari di dalam ayat ke-13 sampai ayat ke-19. Bapak Ibu Saudara, sekarang suasananya itu sudah berubah. Tadi bagian pertama, Yesus sedang ada di tepi danau. Ketika orang banyak berdesakan di pantai, maka Yesus memanggil murid-muridnya supaya menyediakan perahu. Jadi Yesus duduk di perahu di atas air, orang banyak di pantai, dan Yesus mengajar mereka, Yesus menyembuhkan orang sakit di antara mereka. Setelah itu dikatakan Yesus memanggil naik ke gunung dan memanggil 12 orang murid yang akan dipanggil sebagai rasul. Bagian pertama di sini kita melihat adalah Yesus memanggil mereka yang dikehendakinya. Ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Prinsip dasar dalam ayat ini ingin memberitahukan kepada kita. Jikalau hari ini kita bisa datang kepada Tuhan, itu karena Tuhan yang menarik kita, memanggil kita. Hari ini jikalau kita bisa menjadi orang Kristen, bukan karena kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah menetapkan, menaruh sebuah benih Injil dalam hati kita untuk percaya kepadanya. Jikalau hari ini kita bisa menjadi murid Tuhan, atau menjadi pribadi yang melayani Tuhan,
Itu karena Tuhan yang telah memanggil kita untuk melayani. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Bapak Ibu Saudara, itu hal yang pertama yang dikatakan di sini Saudara. Tuhan Yesus memanggil orang-orang untuk datang kepadanya. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya memanggil kita untuk datang kepadanya dan menjadi percaya kepadanya. Tapi Tuhan juga memanggil kita untuk melayaninya. Dan Tuhan bukan hanya memanggil kita untuk melayaninya, tapi Tuhan juga menetapkan atau memilih bagaimana kita melayaninya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal ke-12 dikatakan Tuhan memberikan karunia rohani kepada setiap orang. Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang. Tujuannya apa? Supaya setiap kita yang sudah diberikan talenta oleh Tuhan, kita boleh melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita boleh melayaninya. Dan Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua dari perikop ini adalah Yesus menetapkan 12 orang sebagai rasul-rasulnya. Dari banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan kepadanya. Dari antara sekian banyak orang, Tuhan menetapkan 12 orang di antara mereka untuk menjadi rasulnya. Ayat ke-14 dan 15. Dikatakan, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Saudara, istilah rasul atau apostle itu punya arti diutus. 12 orang ini adalah 12 orang yang memiliki posisi yang unik dalam sejarah dunia. 12 rasul ini juga memiliki relasi yang unik dengan Yesus sendiri. Dan 12 rasul ini juga memiliki relasi yang posisi yang sangat unik di antara gereja mula-mula. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memanggil dan Tuhan memilih orang-orang yang dikehendakinya. Dan dari antara orang banyak, ia menetapkan 12 orang untuk menjadi muridnya. Pertanyaannya adalah, apa tujuan Tuhan memanggil 12 murid ini? Apa misi Tuhan? Apa alasan Tuhan? Alasan yang pertama adalah, ia memanggil mereka agar mereka dapat bersama-sama dengan dia. Kualifikasi pertama untuk menjadi seorang pelayan Tuhan adalah memiliki relasi secara pribadi dengan Tuhan. Itu kualifikasi pertama untuk melayani Tuhan. Memiliki relasi secara pribadi. Tinggal di dalam dia, diam di dalam dia. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal ke-15. Yaitu akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi panggilan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Panggilan Tuhan kepada kita sebagai seorang yang akan melayani Tuhan. Adalah untuk tinggal di dalam dia. Punya relasi dengan dia. Karena disitulah kualifikasi pertama untuk kita bisa melayani dia. Untuk apa Tuhan memanggil 12 murid ini menjadi rasulnya? Untuk tinggal bersama Tuhan Yesus. Dari antara begitu banyak murid yang lain, ada 12 orang di mana Tuhan Yesus menginvestasikan seluruh hidupnya selama 3 tahun bersama dengan 12 orang ini. Makan bersama mereka, tidur bersama dengan mereka, melayani bersama dengan mereka, mengajar mereka. Kepada orang banyak Tuhan Yesus berbicara melalui perumpamaan. Sehingga orang yang mengerti akan mengerti, orang yang tidak mengerti tidak akan menangkap apa-apa. Tetapi kepada 12 murid ini Tuhan Yesus mengajarkan, menjelaskan kebenaran itu secara khusus kepada mereka. Hanya 12 murid ini yang diberikan kesempatan untuk menyaksikan secara dekat siapakah Yesus Kristus. Pribadi macam apakah Yesus Kristus. Bagaimana kehidupan Tuhan Yesus sehari-hari. Dan bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan mereka untuk melayani di kemudian hari. Hanya 12 murid ini yang mendapatkan privilege atau hak istimewa itu. Mengapa? Karena Tuhan memanggil mereka. Sebelum mereka nantinya bisa melayani. Tuhan ingin menginvestasikan waktunya, hidupnya kepada 12 orang ini.
untuk bersama-sama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bisa melayani Tuhan dengan efektif dan produktif, kualifikasi pertama yang harus kita miliki adalah waktu bersama dengan Tuhan. Waktu di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Waktu di mana setiap hari kita memiliki relasi komunikasi dengan Tuhan. Itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak peduli berapa banyak talenta yang kita miliki. Tidak peduli beberapa banyak skill yang kita miliki untuk pelayanan. Itu tidak ada gunanya jikalau kita tidak memiliki relasi secara pribadi. Waktu secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu prinsip pertama waktu Yesus menetapkan 12 rasul. Ia memanggil mereka supaya Yesus bisa bersekutu, memiliki fellowship secara pribadi bersama dengan 12 murid ini. Lalu tujuan yang kedua adalah pada waktunya tiba, 12 orang ini bisa diutus untuk melayaninya. Itu yang dikatakan di dalam ayat ke-15. Yaitu Tuhan itu mengutus mereka memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Bahkan memberikan mereka otoritas dan kuasa untuk mengusir setan. Dan kita tahu ketika Yesus sudah menyelesaikan misinya di dunia ini, naik ke sorga. Maka 12 murid inilah yang akan dipakai untuk menjungkir balikan dunia. Sehingga ada kekristenan seperti hari ini. Yaitu 12 orang ini diutusnya, dipakainya untuk melayani, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Kita melihat yang terakhir. Yaitu daftar nama dari 12 rasul ini. Siapakah mereka ini? Ayat 16 sampai 19. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus. Yakobus anak Zebedeus. Dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari atau kita simpulkan dari 12 rasul ini? 12 orang yang Tuhan pilih ini. Hal yang pertama yang kita bisa simpulkan adalah mereka adalah 12 orang yang biasa-biasa saja. Itu kesimpulan pertama tentang 12 murid ini. Mereka adalah orang-orang biasa. Tuhan Yesus tidak memilih para pemimpin agama waktu itu. Ada banyak orang pintar, ada banyak ahli Taurat yang hafal Alkitab Perjanjian Lama. Tapi Tuhan Yesus tidak memilih mereka. Sebaliknya, Tuhan memilih orang-orang yang biasa 12 murid ini. Hari ini Tuhan juga melakukan hal yang sama, saudara. Tuhan tidak memanggil orang-orang pintar. Tuhan tidak memanggil orang-orang hebat. Tapi Tuhan seringkali memanggil orang-orang yang ordinary, orang-orang biasa seperti kita untuk melayaninya, untuk menggenapi rencana pelayanannya. Mereka orang-orang biasa. Kedua, saudara, mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Mereka punya background yang berbeda-beda, saudara. Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus. Sudah pasti 4 orang ini Alkitab memberitahukan dengan jelas. Mereka itu nelayan. Oke. Satu lagi disebut sebagai Matius. Kita sudah belajar. Matius itu ada pemungut cukai. Dan satu lagi disebut sebagai Simon orang Selot. Ini adalah orang yang ikut sebuah partai yang sangat radikal pada waktu itu. Yaitu partai yang sangat menentang pemerintah Roma. Partai yang sangat membenci para pemungut cukai. Dan mereka selalu melakukan kekerasan untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah Roma. Sisanya 6 lagi, kita tidak tahu siapa mereka. Karena Alkitab tidak memberitahukan secara jelas background dari 6 murid yang lain. Yang jelas adalah apa? Semua murid ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Tetapi mereka dipakai dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa melayaninya. Apa poin yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang extraordinary. Yang maha kuasa, yang luar biasa. Yang kemana dia pergi, begitu banyak orang mengikuti dia. Mengapa? Karena semua orang membutuhkan pelayanannya. Ia berkuasa dalam perkataannya.
Tapi ia juga berotoritas di dalam perbuatan-perbuatannya. Dan kebenaran kedua yang kita pelajari dari perikop ini adalah Tuhan kita yang extraordinary, yang luar biasa itu, memanggil orang-orang biasa seperti kita dengan macam-macam background kita untuk melayaninya. Ketika misi Yesus Kristus selesai, ketika ia naik ke sorga, maka 12 murid inilah yang menjadi tiang gereja untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan ketika rasul-rasul ini sudah tidak ada, sudah mati, maka gereja terus bertumbuh sampai hari ini. Karena apa? Karena Tuhan masih terus memanggil orang-orang untuk melayaninya. Dan yang Tuhan panggil itu adalah orang-orang biasa seperti kita. Misi apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Itu misi tentang keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan apa yang sudah Yesus lakukan. Ia lahir, ia mati, ia bangkit dari antara orang mati, ia naik ke sorga untuk keselamatan kita. Dan berita itu ia titipkan kepada kita. Berita itu ia titipkan kepada setiap kita orang-orang biasa. Supaya kita bisa dipakai sebagai alatnya untuk memberitakan keselamatan, karya penebusan Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya harapan untuk keselamatan dunia. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih Tuhan. Melalui perikop Alkitab hari ini kami belajar tentang Tuhan yang extraordinary. Tuhan Yesus yang berkuasa di dalam perkataan-perkataannya. Dan Tuhan Yesus yang juga berkuasa di dalam setiap perbuatan dan karyanya. Dan kami bersyukur Tuhan karena Tuhan yang luar biasa ini rela dan mau memanggil orang-orang biasa seperti para rasul. Dan pada hari ini Tuhan juga memanggil